Kita bikin barisan, lingkaran barisan. Bikin lingkaran yuk. Ayo, hari ini ada satu anggota lagi dari Saringan. Pak Didi, monggo perkenalkan diri. Semangat pagi! Bapak Ibu jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Bapak-bapak dan ibu-ibu, anggota Senat Komsel Saringan yang kami hormati, sesuai arahan dari Pak Dodo, setiap anggota baru dimohon untuk memperkenalkan diri. Maka pada kesempatan ini izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Didik Sugianto, NIK 60. Sebelah kiri saya, istri saya, nama
Devianti. Sebenarnya di wilayah Depok saya itu muka lama, wajah baru. Sebelumnya saya pernah bergabung senam di Plaza Depok di Air Hakim. Setelah beberapa bulan sempat ganti, kemudian baru sekarang ini saya bergabung di Komsat Saringan. Kemarin juga dengan Pak Faradi dimohon untuk bisa mengajukan permohonan pindah dan sudah saya laksanakan. Alhamdulillah, mungkin mulai dari sekarang saya sudah resmi menjadi anggota P2Tel Komsat Saringan. Kemudian sebelumnya saya dari Komsat Pasar Minggu, tapi domisili saya di Pasir Putih, bertetangga dengan Pak Haji Alam Firdaus dan juga Pak Suprapto. Sudah hampir 10 tahun. Nah, baru sekarang ini resmi bergabung sesuai dengan wilayah domisili. Semoga bergabungnya kami berdua bisa diterima dan insya Allah kami pun juga akan selalu mengikuti secara aktif seluruh kegiatan dan program-program yang dilaksanakan oleh Komsat Saringan. Demikian perkenalan singkat yang dapat kami sampaikan. Oh ya, saya pun juga berdomisili di Gang Bungur, Pasir Putih. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ada lewat, monggo diperkenalkan untuk bisa mampir. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, terima kasih Pak Dudi. Beliau itu bergabung di Komsat Saringan. Dan selamat datang Pak Dudi di KJS Pancoran Mas. Semoga tetap semangat dan hadir terus setiap hari Selasa. Oke, selanjutnya informasi dari Pak Hadi. Gak ada ya? Gak ada. Oke, untuk mengingatkan ya, saya mewakili Pak Hadi ini ya. Tanggal 16 Komsat Saringan ada pertemuan di kafe-nya Bu Yanti, itu di Haji Romli, jangan lupa ya. Oke, selanjutnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan KJS Pancoran Mas, di rekan-rekan kita besok akan mengadakan touring bersama P2Tel. Harap siapkan segala sesuatunya. Jadi di Gerapari ya, kumpul setelah senam berangkat. Kami dari Panpel menyampaikan ini untuk mengingatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap apa yang lengkap? baik, besok jangan lupa ada touring ya. Itu dari Munir, Pak Bambang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya pengen ngomong-ngomong dulu sama Pak Faradi, sama Pak sama Pak Saifuddin juga. Jadi kita 3 Komsat ini dan punya KJS sendiri ya. Nah, sementara yang 11 Komsat adanya di Plaza. Ya. Nah, ini kaitannya dengan rencana pembentukan koperasi pensiunan. Jadi teman-teman sudah tahu kan presentasinya Pak Suparno ya. Pak Suparno ini tokoh koperasi Depok ya, yang telah berhasil dia ikut koperasi dan punya toko juga gitu. Ya, di Perumahan Beji ya. Jadi dia perumahannya itu ada 300-an anggota, ada 300-an rumah lah ya. Nah, di
situ pada jadi anggota koperasi, belanjanya ya di marknya yang ada di perumahan itu. Nah ini kayaknya koperasi paling mudah itu. Ya. Nah kalau kita pensiunan sedepok ini ada 11 kecamatan. Makanya kalian lagi mikir gimana ini caranya kalau ada koperasi. Ya paling mudah itu saat kumpul di acara senam. Jadi misalkan belanja bulanan atau belanja mingguan. Nah nanti barangnya di drop ke sini sama di plaza. Nah di sini didaftar siapa yang perlu beras merek apa biasanya gitu ya, gula, minyak, gitu ya, nah, sembako lah ya. Terus perlu odol, terutama odol ya, sabun. Nah ini masih digodok ini bentuknya seperti apa. Nah, jadi bisa belanja mingguan, ketemunya di sini, barangnya di drop di sini. Seperti Pak Warsana kalau Tengkuari jualan, bantu temennya jualin itu apa, jus, itu ya. Nah, gitu. Jadi sementara bayangannya seperti itu. Kemudian usaha yang lain, misalkan simpan pinjam. Ya, usaha yang lainnya lagi bayar listrik, bayar air, isi pulsa. Cuman masalahnya sudah banyak produk atau jasa-jasa substitusi atau penggantinya. Nah ini tantangan tersendiri ya. Nah ini nanti rencananya mau digodok terus, disiapkan dan di launching sekitar bulan Maret. Informasinya seperti itu. Jadi itu sudah ada apa timelinenya, ada rencananya seperti apa. Gitu. Nah Pak Dodo ini kan ngikut ini di grup koperasi. Kemudian ada lagi Pak siapa lagi dari Saringan ada juga. Kalau Pak Fadadi pasti. Pak Wawan juga ikut. Pak Romli ikut ya. Nah, terus nanti misalnya yang punya restoran, punya kafe, nah itu juga potensi untuk belanja di situ. Jadi bayangannya seperti itu. Nah, kemudian Pak Parno semalam jelaskan ya, Nah, nanti untuk distribusinya, ya itu bisa menggunakan jasa teman-teman. Jadi nanti kalau yang ikut marketing dan kasih jasa nganter-nganter barang, itu nanti ada fee-nya dari situ. Tapi hitung-hitungannya bagaimana? Kami belum tahu ya, saya belum tahu. Ya. Yang jelas harga harus bisa lebih murah daripada yang di luar. Itu ya. Bisa lebih bersaing dengan Alfamart, Indomart. Dan perlu kerelaan dari teman-teman untuk belanja di koperasi kalau ingin benar-benar membangun koperasi. Ujung-ujungnya ya ini nanti akan diketok palu ini, koperasi mau jadi dibentuk apa tidak, gitu ya. Nah, koperasi jadi dibentuk apa tidak. Yang jelas koperasi itu nanti tidak akan cari, bayangan saya sama teman-teman, tidak akan cari kerjaan ke Telkom, ke Telkom Akses dan lain-lain. Karena koperasi-koperasi yang di retail, koperasi Telkom yang cari kerjaannya ke Telkom dan induknya dan grupnya ya, itu pada berguguran. Karena yang tadinya dapat ordernya, dapat duitnya dari situ, pada saat berubah kebijakan ya, kemudian IndiHome sudah ke Telkomsel, Telkomsel lebih ketat lagi mengirim, PA juga belum tentu bisa ngasih, dan bahkan bayarnya mundur atau ada yang gagal bayar, akhirnya bubar. Nah ini akhirnya jadi
permasalahan yang besar. Nah, kita tidak akan bermain di area itu, ya. Tapi dari kekuatan anggota sendiri, bayangannya ya ke depan ya, nanti kalau dari anggota ini sudah bisa berjalan, tetapi go-no-go-nya jalan atau tidaknya tergantung nanti hitung-hitungan. Jadi nanti akan disebarkan kuesioner lagi ya, dengan informasi yang lebih jelas, gitu ya. Penilaian teman-teman koperasi itu perlu apa tidak? Itu satu. Kemudian yang kedua, bermanfaat atau tidak. Jadi butuh dan bermanfaat itu indikatornya paling tidak 2. Sebetulnya ada satu indikator lagi, bersedia menjadi anggota koperasi apa tidak, itu ya. Nah, jadi harapannya nanti kalau koperasi udah berjalan dengan baik, yang jelas kalau nanti pesertanya nggak cukup, skala ekonominya nggak cukup, ya bisa tekor, gitu ya. Yang jelas itu nanti perjuangannya cukup berat. Seperti kita ngawali KJS ini juga berat, ya. Jadi mohon maaf, kelamaan nggak? Gak apa-apa ya. Nah, jadi mengawali itu sesuatu yang sulit, ya. Tapi harus hati-hati dan kita tidak ingin gagal, ya. Jadi mendesain sesuatu jangan sampai asal-asalan, kita harus hati-hati supaya berhasil. Kalau bisa berhasil, maka nanti harapannya bisa disisihkan juga untuk kegiatan-kegiatan P2TL, gitu ya, kegiatan-kegiatan P2TL. Nah, ini nanti juga kira-kira siapa dari teman-teman kita yang nanti akan bersedia menjadi saluran distribusi ya, distributor. Kalau sumber pemasoknya atau suppliernya itu dari Pak Parno sudah punya channel, ya. Jadi bagaimana untuk bisa dapat barang murah itu ada, hitung-hitungannya seperti apa ada. Nah, itu dari untuk harga pokoknya. Nah, tinggal nanti bagaimana distribusinya yang bisa menjamin harga itu tetap kompetitif, ya. Jadi itu. Nah, mumpung ini isunya masih hangat, ya. Silakan kalau ada yang mau komen tentang koperasi ini, perlu tidaknya, bermanfaat apa tidak, antusiasmenya seperti apa. Walaupun itu nanti akan diukur lewat survei, ya. Monggo, tidak apa-apa ya. Masih ada waktu. Ya. Silakan siapa yang mau ada pendapat supaya nanti bisa saya tampung, Pak Saifuddin tampung, Pak Dodo tampung, bisa disampaikan di grup yang untuk merintis koperasi. Izin bertanya Pak, kami ini yang banyak kan yang tinggal di kompleks, juga ada juga yang di kampung-kampung. Bagaimana dengan deliverynya Pak? Apakah biar Bapak Parno dan kawan-kawan bisa mengantarkan kalau kami butuh sembako? Terima kasih. Ya, jadi ini tantangannya delivery ya. Bagaimana mengirimkan dari sisi jumlah maupun waktu. Kalau yang paling hemat ya distribusinya seminggu sekali waktu KJS. Tapi sasarannya kan tidak hanya kita-kita, tapi anggota P2TL yang lain, termasuk yang tidak ikut senam. Misalkan nggak ikut senam tapi berminat jadi koperasi. Nah, ini bagaimana untuk mendistribusikannya. Itu mingguan. Terus yang penting lagi pada saat ini pas minyaknya habis, gimana ini? Kalau beli di koperasi, waduh nanti nunggunya lama, gitu kan? Akhirnya belinya di toko sebelah. Begitu beli di toko sebelah, maka omset koperasi berkurang, gitu. Nah ini tantangan tersendiri yang termasuk saya tanyakan. Nah, tetapi belum ada rapat Zoom ya untuk membahas itu. Ini loh tantangan-tantangan yang ada seperti apa.
dan kami sudah membuat analisa SWOT. Nah, Telkom biasa pakai SWOT gitu ya. Dari SWOT nanti strateginya seperti apa. Nah, ini yang kelihatannya belum clear ya, makanya sambil ini berproses kami perlu masukan dari teman-teman gitu. Karena kita tahu sebagian besar di dunia marketing, produsen akan mendekatkan konsumen. Jadi kita ada di rumah, mereka yang mengatakan gitu Pak. Ya, kalau misalnya ada teman-teman yang mau di rumahnya untuk stok ya, untuk naruh stok barang, nah itu peluang tersendiri ya. Jadi stok yang untuk jualin ke tetangga-tetangga yang dekat, itu ya. Asal harganya bersaing, tapi ya harus aktif juga. Misalkan ngintip ke toko tetangga, toko sebelah, Alfamart, ini harganya berapa sih perkembangannya gitu ya. Jangan sampai nanti jadi lebih mahal, nanti akan berpindah itu ya. Nah ini tolong masukan dari ibu-ibu. Belum ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari apa ya yang saya dengar dari koperasi ini sangat baik sekali ya, terutama untuk ibu-ibu, jadi nggak banyak keluar rumah ya Bu ya nggak sih. Kita belanja dianterin ke rumah, tapi itu memang kendalanya pada saat kita contoh satu bahan habis di rumah pasti kita beli keluar ya, nggak mungkin nunggu ya Bu ya. Jadi gini, saya sih setuju aja kalau umpamanya kita jual di rumah ya Pak Bambang ya. Kita distribusinya dari koperasi, kita jual di rumah. Ya itu Pak, kadang-kadang mohon maaf ya, di lingkungan kita itu ada yang namanya, maaf kita nyebut ini, saya nyebut Madura, ada yang lain-lain itu harganya di bawah Pak. Dan dekat-dekat rumah kita itu kebanyakan agen Pak. Jadi mungkin ya ibu-ibu kan biasanya Rp500 aja lari ya ke yang agen-agen itu. Ya kalau bisa sih, kalau bisa ya dihimbau nih. Saya mengimbau mewakili ibu-ibu lebih murah dari agen gitu Pak. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba menambahkan sedikit Pak sebelum Bapak. Jadi operasi ini nanti operasi retail dan jasa. Mungkin saya dapat bocoran sedikit, misalkan Bapak itu si ibu ini beli ya, Bu Aldin beli, tapi nanti hubungi saya, nanti saya ngantri. Nah pengantar itu nanti dapat fee kan? Sepertinya itu gitu loh. Jadi nanti Bu Aldin ya tetap di tempat aja gitu. Nanti yang jalan saya gitu loh. Jadi saya dapat fee gitu loh. Itu ya, mungkin seperti itu kali. Baik, jadi memang tantangannya harga dan delivery-nya ya, delivery dari sisi jumlah maupun waktu. Nah, kalau terkait delivery itu nanti kaitannya dengan stok opnam, jadi pengendalian stok. Ya, kalau aplikasinya nanti dibantu dari Pemda. Ya, aplikasi untuk laporan keuangan, aplikasi stok ya. Cuman ini agak spesifik nih. Kalau nanti stoknya itu ada di gudang induknya, misalnya ada di Air Hakim atau gudang induk ada di sini, gitu ya. Kemudian ada stok yang di rumah, ya. Nah, ini bagaimana stok opnam barangnya hitungannya benar, itu tantangan tersendiri. Ya, jadi memang ini banyak tantangan. Tapi semangatnya ya. Semangatnya itu ada margin, ada keuntungan. Nah, keuntungan itu bisa untuk sebagian membantu kegiatan kita. Tapi ini koperasi yang saya pahami ya, itu ada SHU ya. Pada saat rapat anggota tahunan itu akan diputuskan keuntungan bersihnya itu mau dikemanain,
Ya, ini kayak RUPS ya. RUPS. Jadi, keuntungannya nanti kembali ke anggota sekian persen, terus dibagi proporsional, atau sebagian nanti untuk pengurus dan pengawas, gitu ya, semacam tantiem ya. Kalau di perusahaan untuk komisaris sama direksi. Kemudian apakah anggota rela sebagiannya nanti untuk nyumbang acara HUT atau untuk kegiatan-kegiatan P2T ya. Nah, ini juga persetujuannya ada di saat MAT gitu ya. Nah, jadi ini rambu-rambu yang perlu diantisipasi gitu ya. Nah, dari Bapak ada Pak? Dari sini mungkin ada masyarakat juga, Pak Wawan, gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan atas kesempatannya ini. Saya kira memang koperasi itu intinya pertama ya harus jalan aja dulu mungkin ya. Karena sayang gitu dengan anggota sampai 800 sekian yang minimal 60% udah ada yang jadi anggota itu bisa masuk aja dulu. Saya kira saya cuma sulit supaya bisa jalan aja dulu lah pertamanya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di Pancoran Mas ini siapa yang mantan pengurus koperasi atau komisaris, badan pengurus dan badan pengawas ya. Nah, karena kami perlu belajar juga ini, teman-teman perlu belajar. Mungkin teman-teman bisa nyinggung, Pak Puji tahu nggak ini koperasi Jaksel ini di sini siapa? Pak Prapto. Oh gitu, Pak Prapto pendiri koperasi. Enggak, ini dengan melihat pensiunan ini beda dengan karyawan ya. Kalau pengurus koperasi Telkom itu nggak digaji nggak apa-apa ya, karena masih gajian dari Telkom ya. Kalau di P2T ya mesti ada uang transportnya paling tidak ya. Udah monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya koperasi itu gampang-gampang susah. Saya dulu pernah mendirikan koperasi itu dari rata-rata Pak. Karena koperasi dulu masih sumber bisnisnya masih banyak. Nah sekarang tidak semua dialihkan, maka koperasi yang ada di Telkom umumnya bangkrut sampai sekarang. Nah, apa yang dikasih Pak Bambang sebenarnya bagus. Koperasi itu tujuannya mulia. Cuma yang perlu dipikirkan adalah yang pertama di manajemennya, Pak. Pertama masalah pajaknya juga. Karena untuk koperasi itu minimal 2 orang. Jadi administrasi dan penjualannya. Jadi itu terus semua kan biaya pos semua itu. Nah, untuk awal itu bagaimana caranya supaya ada seperti itu. Kalau dulu kita patungan dulu, modal awal. Siapa yang udah dulu awalnya begitu. Nah, yang seperti ini bisa nggak kita seperti itu? Modal awal dulu, misalnya berapa? Dulu semua yang ada di KJS Pancoran Mas ini, misalnya di Pancoran Mas ini banyak berapa? Nanti kan saya itu ada modal baru kita wisata. Syukur-syukur yang punya tempat sementara merelakan dulu sebelum bisnisnya jalan. Itu paling seperti itu. Terus yang kedua, koperasi itu masalah kepercayaan, trust, jadi kejujuran. Jadi karena yang sudah-sudah itu koperasi itu rusaknya para pengurus ya, begitu duitnya ngumpul dikorupsi. Nah itu yang kita tidak kendaki. Jadi mudah-mudahan kita, karena di akhir tua itu hidup kita kan sebentar lagi Pak ya. Ibadahnya sudah lampu kuning, mari kita berbuat kebaikan untuk generasi berikutnya. Mudah-mudahan koperasi ini mudah-mudahan bisa membicarakan anggota kita semua. Kira-kira itu Mas Bambang. Matur nuwun infonya. Jadi kalau yang saya amati koperasi yang di retailnya Telkom ya, terutama ya sampai koperasi Divre atau Tirek ya, itu tidak dalam pembinaan Pemda atau Pemkotnya.
jadi jalan sendiri, sehingga kalau ada penyimpangan itu telat untuk diketahui ya. Nah kalau yang Pak Parno ini ya itu untuk operasionalnya laporan keuangan, kemudian untuk stoknya itu menggunakan aplikasi yang dibangun oleh Pemkot, kalau nggak salah begitu ya, sehingga kita tinggal memanfaatkan aplikasi itu. Nah, kemudian badan pengawasnya ini yang penting, jangan sampai kong kali kong dengan pengurusnya, sehingga warning dari awal akan tepat gitu ya. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi masih banyak hal ini yang perlu persiapkan, dan pengurusnya saya minta jangan asal lempar-lempar main tunjuk gitu ya. Nah, tapi ditentukan dulu kriterianya apa, sehingga itu bisa berjalan. Misalnya paling tidak mau, mampu, dan punya waktu gitu ya. Nah, kalau nggak punya waktu, banyak kesibukan di luar, terus jadi pengurus, nanti nggak keurus operasinya. Saya kira itu. Ini jam 8 kurang 5. Dari sisi Pak Trisno, sayap kanan ada pasukan ya mendekati peserta. Silakan. Cuman masih terjangkau enggak? Oh ya, jadi tidak bertanya ya? Ya. Ya. Oh iya, silakan. Agak ke sini biar. Ya, terima kasih Pak. Saya dari Komsat Saringan. Mau izin tanya Pak Ketua, untuk seluruhnya kami dari anggota pensiunan Saringan. Bagaimana kalau saya atau anggota, mungkin salah satu anggota tidak ikut koperasi Pak, dan apa bisa apa enggak? Karena saya udah tua Pak, jadi gimana ya, kita kalau saya punya utang banyak, saya takutnya ke bawah mati nih utang kan gitu. Iya. Asuransi nomor 2 ada. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keanggotaan koperasi itu bukan keharusan ya. Jadi asasnya gotong royong ya, sukarela ya. Nah, kalau yang sudah bermain di koperasi paham lah. Nah, jadi gotong royong dan kekeluargaan. Nah, kalau sudah kekeluargaan itu tidak ada pemaksaan. Nah, sampai dengan nanti iuran wajib, iuran sukarelanya terutama iuran wajib ya, itu berapa, itu nanti juga akan dibicarakan gitu ya. Apalagi ini bukan karyawan, walaupun bukan karyawan, sebagian di sini teman-teman adalah pengusaha. Nah, itu yang itu jadi sukarela. Kalau sudah banyak ikut koperasi, waduh nanti nyiur lagi bagaimana. Kalaupun tidak menjadi anggota tapi ikut belanja, wah terima kasih sekali gitu ya. Syukur-syukur belanjanya gede gitu ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih masukan dari teman-teman. Nanti saya Pak Duduk, Pak Saifuddin akan menginformasikan ke grup yang cikal bakal koperasi untuk dirapatkan ya, minta Pak bikin Zoom ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak informasinya tentang koperasi. Selanjutnya sekalian penutup berbicara Mas Raji dulu. Baik, terima kasih Pak Dodo. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup dengan doa, jadi tadi telah sangat jelas diterangkan tentang koperasi oleh Bapak Bambang ya, dari Komsat Monere, dan mudah-mudahan semuanya
paham dan bisa dimengerti. Artinya info tentang koperasi sudah tersampaikan pada saat KJS hari ini. Dan sebelum berdoa, saya juga ingin menyampaikan sedikit informasi. Seperti tadi Pak Safrudin sudah menginformasikan adanya touring ya besok. Nah, kalau saya hanya menyampaikan buat Bapak Ibu yang mau ikut zikir, yang mau ikut berdoa, nanti malam di Monas ada acara reuni 212 yang dimulai dari jam 5 sebelum maghrib, itu dengan hataman Al-Quran. Jadi kalau ada yang mau ikut, saya nanti akan berangkat dari stasiun Depok Baru jam 4 asar, dan kita naik kereta turun di Godangdia. Dari Godangdia kita jalan sampai ke Gambir. Dari Gambir kita ikut hataman Al-Quran, sholat maghrib bersama berjamaah, terus doa, terus maulid juga, dan sholat isya berjamaah, terus ada tausiah, dan kita kembali ke Depok dengan kereta juga jam 10 malam. Mudah-mudahan bagi ada Bapak Ibu yang punya kesempatan mau ikut, silakan hadir. Itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita berdoa, kita semuanya. Dan sebelum berdoa, kita doakan buat teman-teman kita yang masih dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan mereka sehat walafiat, bisa kumpul bersama kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana بالبعث اسقي أنت الصافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم طول أمورنا ya Allah, panjangkanlah umur kami, wasahhih ajsadana, dan sehatkanlah badan kami, wasabbit imanana, dan tetapkanlah iman kami, wa nawwir qulubana, dan terangilah hati kami, wa wasi' arzaqana, dan luaskanlah rezeki kami, wa ahsin a'malana, dan perbaikilah semua amal-amal kami, ilal khairi qarribna wa anis sarri abidna waqti hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekalian ini. Yuk, abis ini kita foto ya, foto buat yang satu kali aja, satu kali aja, foto bersama sini. Video ya.